Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channelnya aku, Mama Pedro Official. Aku baru upload video hari ini karena memang kemarin tuh ada kayak beberapa kegiatan gitu. Jadi aku gak sempat buat video dan aku akan berusaha untuk mengupload lebih sering lagi ya. Dan aku sebelumnya mohon maaf dulu ya kalau ada suara anak aku. Seperti biasa aku buat video seperti biasa ya aku tuh buat video tuh sambil anak-anak aku tuh masih bangun semua gitu. Jadi mohon maaf banget kalau mereka tuh masih menimbulkan suara yang mengganggu konsentrasi teman-teman nonton gitu ya. Aku hari ini cuma mau cerita sedikit dan aku mau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya seputar kehamilan kembar. Sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, yang baru ketemu channel aku, baru klik channel aku, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dulu, di like, di komen juga boleh. Teman-teman mau nanya apa aja seputar kehamilan kembar atau mau nanya apa aja gitu, aku pasti jawab dan aku mungkin akan buat videonya yang terpisah ya, sesuai dengan apa yang kamu tanya. Aku pasti bales ya. Pokoknya teman-teman jangan lupa di subscribe. Oke, aku tuh udah kumpulin, oh my god, beberapa buku kontrol aku. Kemarin tuh kan ada yang nanyain kayak berat badan anak aku berapa, gimana cara naikinnya gitu. Jadi aku demi teman-teman semua, aku kumpulin semua buku-buku ini gitu. Dan kebetulan aku juga dapet foto USG anak aku yang kembar pertama kali tuh. Ini adalah fotonya, aku bakal lihat lebih dekat tuh. Ini ya. Jadi aku bakal jelaskan ya. Ini foto pertama aku USG dan aku positif hamil kembar. Terlihat banget, jelas banget di sini kalau di dalam rahim aku itu ada 2 janin gitu. Oke, sebelum aku ke membahas yang ini ya, aku mau jawab dulu pertanyaan teman-teman. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dan aku mau jawab. Jadi kemarin tuh ada yang nanya gitu, plasentanya berapa mbak gitu kan. Untuk plasentanya anak aku yang kembar itu plasentanya cuma 1 aja say. Jadi di satu plasenta itu ada 2 lubang, ada 2 cabang. Ada 2 cabang. Dia kan ngeliat aku ngomong-ngomong, dia tuh juga MPO gitu, pengen juga ngobrol. Tuh, atas, bawah, atas. Oke, tadi sampai mana nah? Oh iya, satu plasenta aja. Jadi satu plasentanya ini aku tahu dari suami ya, karena waktu aku setelah melahirkan itu suami aku yang ngurusin plasentanya si anak aku yang kembar gitu. Tapi dia tuh kayak ada 2 lubang gitu, 2 cabang yang menyambung untuk tali pusat anak aku gitu. Jadi tali pusatnya kan 2 tuh, jadi semuanya tersambung ke satu plasenta aja. Terus ada juga yang nanya, gimana sih menaikkan berat badan bayi ya, kehamilan semakin membesar, perut aku juga semakin sesak gitu ya, jadi aku nggak bisa terlalu banyak makan. Jadi aku makan tuh biasa aja say gitu. Jadi aku tuh lebih kuatin ke vitamin aku, ke makanan aku yang lebih bergizi kayak sayur-sayuran, buah-buahan, terus susu juga aku nggak ketinggalan. Vitamin untuk aku, untuk ibu, vitamin buat anak. Vitamin buat ibu tuh kayak vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh supaya badan kita tuh tetap fit, tetap sehat gitu. Jadi aku tuh lebih kuatin ke situnya gitu. Kalau untuk kayak porsi makan sih aku biasa aja ya saya, malah aku tuh nggak bisa porsi yang banyak tuh, sudah nggak bisa ya, karena kan sesak banget perut aku. Yang aku baca juga kan tergantung gen orang tuanya ya, mungkin dia kayak suami aku kan besar tuh badannya dan agak gendut gitu, kalau aku kan agak pendek, agak kecil gitu. Kalau misalnya aku tiba-tiba dapat baby yang besar gitu ya, berat badannya juga di atas rata-rata, ya mungkin dia ambil gen dari suami aku. Jadi teman-teman tuh ngelihat lagi gitu postur badan teman-teman dengan suami itu seperti apa ya. Kalau memang postur badannya kita memang kecil, mungil, kita bukan yang tipenya yang gede, yang gendut gitu ya, wajar kalau misalnya anaknya juga nggak terlalu gede gitu. Ada yang nanya berapa minggu gitu kan, itu udah hitung ya dari hasil USG sama hitungan di bidan gitu. Ternyata ada beberapa perbedaan HPL-nya gitu, hari perkiraan kelahirannya gitu ya.
Kalau berdasarkan hasil USG aku sama dokter itu HPL-nya Agustus. Tapi kalau dari bidannya yang ngecek langsung, perkiraan bidan itu pas banget di bulan Juli. Kembar aku itu lahir di 16 Juli 2018. Kita ambil tengahnya aja lah, perkiraan itu aku lahir antara 35 sampai 37 minggu. Untuk kehamilan tunggal atau kehamilan normal seperti biasa ya, satu bayi, itu kan idealnya bayi lahir itu di usia 40 sampai 41 minggu. Sedangkan untuk kehamilan kembar itu idealnya lahir di 37 minggu gitu. Jadi beda ya. Terus ada juga yang nanya, bayi aku kan 2,3 dengan 2,7. Mbak, bayi yang umur 2,3 ada penanganan khusus nggak gitu. Nah, puji Tuhan banget, anak aku yang beratnya 2,3 itu sama sekali tidak ada penanganan khusus yang gimana banget ya, yang kayak orang yang diselang. Mereka aman-aman aja, sehat-sehat aja. Kita langsung aja ya, tadi kan aku sudah jawab beberapa pertanyaan. Jadi sejak pertama kali aku tahu aku positif hamil kembar, aku tuh sudah melakukan beberapa persiapan gitu. Sudah mulai berdiskusi sama suami gitu kan, ini gimana nih kita hamil kembar. Yang pertama yang aku persiapkan adalah makanan dan minuman. Perbanyak makanan yang bergizi, yang bernutrisi, yang kaya akan vitamin, pokoknya makanan yang sehat lah gitu untuk aku dan bayi aku. Minum vitamin buat ibu, vitamin buat bayi gitu kan. Juga mulai minum susu ibu hamil. Pokoknya lebih menjaga makanan. Usahakan kita tuh nggak boleh stres, kita tuh harus happy gitu. Pokoknya kita tuh harus menikmati kehamilan ini gitu. Harus lebih banyak bersyukur, menikmati kehamilan gitu. Jangan ngerasa kayak, aduh nih hamil 2 bayi, ini gimana gitu. Kita nggak usah terlalu khawatir ya say. Pokoknya nikmatin aja kehamilan itu, nikmati masa-masa mabuknya. Nah kalau ibunya stres ya anaknya di dalam juga pasti dia merasakan ya apa yang ibunya rasakan gitu. Ngobrol baiknya supaya sama-sama punya perasaan yang senang, happy gitu. Pikiran juga harus pikiran yang positif, tanpa ada perasaan takut, sedih. Mulai mengatur jadwal kita untuk kontrol kesehatan, kontrol kehamilan ke dokter yang kita rasa cocok gitu, yang nyaman dengan kita gitu. Terus periksa berat badan bayi, berat badan ibu juga. Minimal kita ke bidan kalau misalnya mungkin dokternya berhalangan atau nggak sedang tidak ada di rumah gitu ya, mungkin kita bisa ke bidan gitu, ke bidan terdekat untuk cek. Lanjut ke tips yang berikutnya, yaitu teman-teman tuh harus banget menyiapkan dana yang lebih gitu, dana ekstra banget, karena melahirkan 2 bayi pasti salah satu pilihannya adalah operasi. Nah, kalau operasi kan pasti memerlukan biaya yang tidak sedikit. Jadi untuk perawatan bayinya pun juga di rumah sakit dikalikan 2 gitu. Aku ingat dulu ya saat untuk administrasi untuk bayinya tuh bener-bener biayanya tuh dikali untuk 2 bayi gitu. Jadi benar-benar teman-teman harus mulai menabung, mulai menyiapkan dana-dana ekstra gitu. Terus tips yang terakhir, kalau dari pengalaman aku, kita kan saat pertama dikontrol pasti sudah dikasih tahu tuh tanggal HPL-nya, hari perkiraan lahir gitu. Jadi diskusiin lagi sama suami juga, apakah HPL-nya nanti tepatnya di bulan apa. Kan ada juga tuh pengalaman yang HPL-nya jatuh di hari-hari besar, kayak di bulan Desember, atau di saat tahun baru, atau di saat hari raya Idul Fitri, atau lagi di saat-saat masa pemilu gitu kan. Apakah suaminya nanti di hari-hari besar atau hari-hari cuti itu bisa ngambil cuti supaya bisa menemani istri melahirkan. Juga menyiapkan dokter tambahan gitu. Maksudnya gini, ada juga pengalaman aku atau pengalaman teman-teman aku, dia melahirkan di saat hari-hari besar yang mungkin aja dokternya juga berhalangan, dokternya juga merayakan hari raya gitu kan, atau dokternya berhalangan pulang kampung. Nah, kita juga harus menyiapkan nih, kalau misalnya dokter A-nya berhalangan, kita juga harus mempersiapkan dokter siapa yang akan kita datangi, yang akan kita hubungi kalau ada kayak keadaan darurat yang mengharuskan kita harus ke dokter waktu itu juga gitu. Jadi itu sih persiapan aku ya.
Sebenarnya nggak terlalu jauh beda sih dengan kehamilan tunggal ya persiapannya. Cuman ya kayak yang bilang tadi gitu, kalau dari segi dana tuh memang harus benar-benar ekstra lagi kita siapin budgetnya berapa gitu. Kalau kita misalnya harus operasi, kayak aku kemarin kan pengennya normal, tiba-tiba harus operasi. Nah itu kan kayak dadakan gitu tuh, benar-benar harus punya dana yang siap gitu. Oke, itu tadi ya persiapan tips dari aku, dan semoga bermanfaat buat teman-teman video aku ini. Aku mau ngucapin selamat, dan buat teman-teman yang mungkin lagi menunggu HPL-nya, sedang menunggu hari kelahiran, dan tetap semangat, terus sehat selalu, harus kuat ya, nikmatilah masa-masa kehamilan itu ya say gitu kan. Oke. Buat teman-teman semua yang mungkin masih kurang jelas atau ada yang mau ditanya, boleh banget tanya, boleh banget komen di video aku ini. Aku bakal buat lagi video-video lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa di subscribe ya.